Nanti ya Bang ya. Kita cari yang oten dulu. Aku naikin random aja. Kalau muslim langsung aku turunin ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Oh, ada ini Pak Sarini. Selamat siang Pak Sarini. Selamat siang Pak Sarini. Belum ada ya, tapi namanya udah di atas ya. Tes. Halo, selamat siang. Iya, kedengaran suara saya ya, Kak? Dengar bagus. Cari tempat yang sinyalnya bagus ya. Oke. Abang mau nunggu Bang Jumat? Bagus ini. Mm-mm. Iya, terserahlah saya. Ya. Dari Kristen atau Katolik abangku? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bang. Kak, Ya. mau Katolik, mau Protestan. Ya, karena banyak dari Katolik gak mau dipanggil Kristen, abangku. Dari sejauh ini yang saya dengar ya. Jadi Protestan saya jelasin, Bang. Saya Katolik. Oke, Katolik. Ini tadi mau ini ya, mau debat sama Bang Zuma kan? Iya, ya boleh. Mana Bang semuanya? Masih sholat ya? Maka dipertanyakan kalau orang itu sering ke gereja, sering berdoa, tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Udah lama jadi Katolik, Pak? Sorry ya. Lahir Katolik, Kak. Oh, lahir Katolik. Mau sampai kapan Katolik, Pak? Sampai dapat hidayah, betul? Enggak lah. Oh, enggak. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Zuma keduanya. Katanya tadi Bang Zuma mau ganti akun. Sampai meninggoy katanya. Bapak udah berkeluarga belum? Belum. Saya masih 20 tahun. Ya, kita mau diskusi-diskusi dikit nih ya. Mengenai kebenaran, Kak ya. Iya, tapi nunggu Bang Zuma dulu ya. Bang Zumanya lagi sholat. Karena kita udah masuk sholat zuhur ini. Nanti kalau debat sama saya beda Pak debatnya. Oke. Kira-kira dari narasi Bang Zuma tadi ada yang mau Abang bantah sebelumnya? Kepo nih. Iya, adalah. Di bawah mungkin ada juga Pak Yan atau siapa yang bisa berbincang-bincang dengan Pak Sarini. Saya agak nggak enak ini kalau berdua doang. Jadi gini Kak, saya luruskan dulu yang tadi dimaksud Bang Zuma ya. Jadi ini mungkin kita supaya jangan ada kesalahpahaman di antara kita. Ya, jadi semua agama itu agama ya. Semua agama itu mengajarkan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian terkait bilangan bab 23 ayat yang ke-19 tadi, di situ berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di sini yang dimaksudkan ya dalam kutip ini,
Si Bileam ini mengatakan bahwa Allah itu tidak sama seperti manusia yang bisa berdusta, ya, atau menyesal, tidak seperti begitu. Itu Allah itu tidak seperti begitu. Bukan berarti Allah ini bukanlah manusia. Allah ini bukanlah ini, bukan itu, Kak. Itu maksudnya saya. Saya mau luruskan itu supaya kita bisa. Jadi kita kalau membaca suatu ayat, kita harus pahami dulu ayat ini tujuannya kemana. Awalnya dari bacaan apa, tujuannya ke siapa, dan intisari dari bacaan ini apa. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, siap. Gitu. Diingat-ingat lagi ya, nanti kalau ditanya sama Bang Zuma, ingat ya, jangan beda lagi statementnya nanti. Jadi poinnya Allah bukan manusia. Bukan, ini lagi salah lagi kakaknya. Allah bukanlah seperti manusia. Oh, Itu ya. Allah bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta, ya. Itu maksudnya. Artinya Allah di atasnya manusia, begitu, Kak. Kalau manusia kita masih bisa berdusta dan lain sebagainya, sementara Allah tidak. iya. Nanti kita lebih lanjut sama Bang Zuma ya. Allah yang mana yang Abah maksud? Siapkan data-datanya, device-nya, ya. Jadi nanti kalau disuruh buka data, jangan lama. Karena yang antri ini satu kelurahan ini di bawah banyak banget. Jadi gini, Kak, ini yang saya mau tanyakan juga, ya. Ini pembahasannya apakah tentang Alkitab atau kita antar agama? Artinya saya menanyakan tentang Muslim, kemudian boleh. Tentu saja boleh. Tanya atau? Muslim apa aja sama Bang Zuma, insya Allah terjawab. Oke, siap. Ya udah, kita tunggu aja Bang Zuma ya. Oke, makasih ya, udah kondusif. Iya, teman-teman tolong di follow dulu ya akun Bang Zuma, sahabat Bang Zuma. Teman-teman Kristen juga di follow saya ya. Yang dari Muslim kalau mau berteman silakan juga di follow ya. Kita manusia biasa ya. Kita hanya sekedar diskusi ya. Bukan berarti kita mau mencela satu agama dan lainnya, tidak ya. Kita hanya berdiskusi. Nanti kalian sendiri yang simpulkan. Dari penjelasan ini seperti begini. Dari penjelasan ini seperti ini ya. Kalian yang simpulkan. Jadi kita tidak bisa memihak pada satu pihak ya. Kita Ya juga harus dong. Gimana sih? Ya mihak dong. Masa saya mihak Kristen? Enggak, maksudnya gini, Kak. Artinya kita juga harus bisa menerima saran pendapat dari orang lain. Kita tidak bisa gini loh, misalnya saya ini sudah tahu saya salah, tapi saya paksakan gitu bahwasanya saya harus membenarkan. Itu yang keliru, Kak. Oke, sudah ada teman saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak dari Bang Glenn. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Glenn temenin saya ya ngobrol sama Pak Sarini ya. Saya nggak enak nih ngobrol berdua. Saya lagi di jalan mau ke arah Bandung, jadi butuh distraksi juga daripada saya melamun kan. Itu tadi ayat berapa yang dibahas ini? Halo? Gimana Bang Glenn? Tadi yang dibahas ini ayat berapa? Ini tentang ini Yesus palsu. Apakah Kristen selama ini menyembah Yesus yang palsu? Itu tadi kan Bang siapa nih bawa kata bilangan ya, bawa ayat bilangan ya? Bang Sarini ya? Syahrini, Bang Syahrini. Iya. Ini akun cewek saya, Kak, sorry ya. Oh, oke, udah punya cewek. Oke, nah jadi abang namanya siapa? Sarono. Saya Erik. Oh, Erik, keren juga. Oke, lanjut ngobrol sama Bang Glenn ya. Beliau ini mu'alaf yang masya Allah luar biasa. Mualaf. Ya. Luar biasa. Halo Bang Glenn. Halo, Mualaf dari mana Bang? dari Protestan. Protestan. Apa penyebab mualaf Bang? Ya, Bible ngaco. Ngaconya di mana Bang? Banyak ayat tambahan, ayat palsu.
Abang dari lahir udah Kristen atau gimana? Dari lahir saya Kristen. Udah Kristen ya. Terus setelah besar pindah ke Muslim gitu. Iya, umur 39 tahun saya pindah. Abang udah mendalami Al-Quran belum? Sudah. Betul. Ya bang ya. Udah mendalami Al-Quran atau belum bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn. Hidup ini bang. Alhamdulillah. Monitor beliau. Selamat siang Bang Suma. Iya. Selamat siang, saudara. Saudara. Erik. Sorry, Saudara. ini nama aku. Oh iya. Oke, saya Oke. Erik. Oke, baik. Masya Allah. Sini 300. Udah sholat Bang? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Thank you. Makasih. Gimana dengan tema saya? Gimana? Apakah sudah? Bang, tadi Iya. Apa itu? Ya. Iya. Saya mau luruskan itu terkait Siap. kitab bilangan yang tadi yang Bang Suma sampaikan ya. Berbunyi Allah bukanlah Siap. manusia sehingga ia Siap. dusta. Iya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah ini, jadi saya meluruskan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Iya. cek Gimana, Bang? suara saya kan? Bagus. Jelas suara saya Bang. Iya, jelas. Jadi di sini si Bileam ini mengatakan bahwasannya Allah itu tidak sama seperti manusia Bang. Gitu. Iya. Jadi Allah itu ya tidak sama seperti manusia. Kita manusia yang masih bisa berdusta seperti itu Bang. Nah kalau terkait tema ini Bang, Abang menanyakan apa tadi Bang? Yesus palsu apa? Iya. Sorry. Selama 2000 tahun apakah Kristen ini menyembah Yesus anak Maria atau justru yang Yesus palsu yang disembahnya? Oke, sebelum saya jawab Bang, saya ingin tanya dulu nih, yang dimaksud Yesus palsu ini seperti apa Bang? Yesus palsu itu sudah pasti berbeda dengan yang asli. Kalau yang asli itu semalam-malaman berdoa, semalam-malaman menghibah, memohon, merendahkan dirinya, menyatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Tapi yang palsu meninggikan dirinya, ingin dituhankan, ingin disembah, ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itu palsu tuh. Dan orang-orang yang menuhankannya adalah pengikut nabi palsu, yang sama-sama nanti mereka masuk ke neraka. Disembah dan yang menyembah sama-sama ke neraka. Iya, silakan. Oke. Jadi contoh Yesus palsu ini seperti apa Bang? Mengajarkan dirinya akulah Alfa dan Omega. Itu palsu Alfa itu. dan Omega itu. Yes. Alfa dan Omega itu artinya apa Bang Suma? Akulah yang awal, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Padahal yang maha awal, maha akhir itu yang tidak berawal dan tidak berkesudahan. Itu hanya milik Tuhan. Yesus baru ada setelah ibunya ngeden. Kok bisa-bisa dia mengatakan akulah yang tidak berawal, akulah yang maha awal. Artinya apa? Dia ingin menyamai pencipta langit dan bumi, dan dia juga minta dituhankan. Siapa yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi Bang? Sabar bang. Di mana Yesus mengatakan minta dituhankan Bang? Akulah awal, akulah akhir, itu siapa? Ya, itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, itu Yesus sendiri kan menurut saudara. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 8:42, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Oke. Berarti bukan dia yang awal. Ada yang lebih dulu, yang maha berkehendak, bukan dia. Kan gitu Bang. Oke Bang. Oke. Boleh Sudah saya terbantahkan jawab, kan? Iya, silakan. Jadi gini Bang. Iya. Yesus mengatakan akulah awal dan akhir ya. Yes. Alfa dan Omega. Yes. Di bahasa Ibrani ya. Alpha, Yunani. Ya. Dan, Ibrani. Yunani Bang. Yunani ya, sorry. Nah, yang dimaksud awal dan akhir itu Bang. Jadi sebelum dunia ada, ini Yesus sudah ada Bang. Di mana Dia Yesus firman. sebelum dunia ada?
dia sebagai firman bang Suma. Oh, Jadi Anda tadi. jadi Iya. dalam kepercayaan kami itu ada namanya Tritunggal. Nah, itu dia, Mak. Ini Putra dan Kudus. ini yang masalah ini. Hmm. Ini yang masalah. Karena Anda tidak bisa menggeser kedudukan pencipta langit dan bumi, dan juga Anda ingin agar Yesus Kristus juga itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Anda menggabungkan keduanya. Anda menggabungkan keduanya sehingga muncul Tritunggal. Udah paham belum tentang Tritunggal, Bang? Paham Belum saya, tentang paham, Tritunggal? paham. Adanya pemaksaan kepada manusia Bang Zuma untuk paham, duduk sehakikat dengan kalau Bang pencipta. Suma paham seharusnya izin Bang, kalau Bang Suma paham tentang Tritunggal itu seharusnya Abang udah paham juga kenapa sampai Yesus itu ada dan lain sebagainya. Justru karena saya paham, kalian memaksakan yang namanya Yesus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul nggak? Betul tidak? Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus, Bang. Yes, itu Yesus katakan demikian. Bapak. Kenapa? Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Bapa selalu menyertai aku karena aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Gini Bang. Sabar Bang Suma. Jadi gini Bang, apa yang dia perbuat itu dia bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, berarti dia bukan yang Melainkan satu atas hakikat kehendak itu kan? Bapaknya. Artinya mereka itu itulah satu Bang. Artinya Loh, kok begini loh. satu? Tuhan itu berapa kehendak Iya, pada maksudnya gini. dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Gini Bang, Bang Suma mau menggerakkan tangan tanpa otak yang menyuruh. Nggak Saya bisa. saya ulang. Di dalam diri Tuhan ada berapa kehendak? Ya satu kehendak. Satu kehendak. Yesus datang ke bumi atas kehendaknya atau kehendak Tuhan? Kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya dia. Ya kehendak Bapaknya. Bukan kehendak dia, Karena memang Yesus. itu harus digenapi Bang. Harus Bukan digenapi. kehendak Yesus kan? Ya mungkin ya kehendak Yesus juga karena mereka itu Loh, satu. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran ini. Kalian kalau ingin tahu kepada siapa iblis itu turun, cari pendusta-pendusta. Disitulah iblis bekerja. Anda mengatakan kehendak Yesus juga, sementara Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Tadi Anda mengatakan Tuhan Bukan dalam atas diri kehendakku, Bang. dalam diri Bang. Tuhan ada berapa kehendak? Sabar. Saya luruskan. Dia bukan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku saja. Artinya bukan hanya karena Yesus saja. Sekarang saya tanya Ada sama di situ. saudara. Nah, Sekarang saya tanya, saya ulang lagi nih, pertanyaan kedua yang sama. Apa? Dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? mereka ndak bisa. Gini loh Bang. Kan Oke, cuma yang izin-izin kita tahu, doang. kita Jangan kan hanya bisa mengelak. Jangan hanya bisa membantah Yesus. Yesus berkata, aku Oke. datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Melainkan kehendak kehendak Bapa. Iya. Nah, artinya sekarang mereka- dalam diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Bang Suma masih nggak paham ini loh Bang. Anda Bang, atau kan saya sudah nggak paham? ilustrasikan, Bang. Abang, kita dalam satu badan ini Bang, kita sebagai manusia dalam satu badan, tangan ini tidak mungkin bergerak kalau tidak otak ini tidak memerintahkan. Sekarang untuk kalau bergerak. tangan Anda terpisah dengan badan Anda, lalu memiliki kehidupan sendiri, apakah Anda Itulah boleh dia, dikatakan? Bang. Itulah dia yang dimaksud tadi Bang. Ya, Yesus, Firman, Roh dan Bapa itu satu. Itu Tritunggal Maha Kudus. Oke, silakan dengan ilmu Anda baik-baik. Sekarang Ini, dalam Bang. diri, Sabar, sekarang saya potong dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya Sebelum boleh kita bicara nggak? melangkah lebih Kok lanjut. begini terus sih? Masih Enggak, banyak enggak. Kristen Ini di saya bawah dulu. loh. Masih banyak Kristen Iya, yang iya. bisa dialog sehat, bukan penipu kayak Anda. Paham? Oke. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi. Tuhan Bang, itu ini pada Bang, dirinya ada berapa? baik-baik nih, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah Anda saya turunkan. Maaf ya, saya turunkan Anda ya. Saya tidak suka berdialog sama orang yang congor, sombong, ilmu tak ada Oke. nih. Anda turun. Saya masih Silakan, banyak iya, Kristen. iya, Abang silakan bicara. Maaf saudara, maaf. Saya turunkan.
Silakan Kristen lain naik. Yang mau berdiskusi dengan sehat, bukan hanya ngotot, tapi berdasarkan dalil. Daripada saya maki Anda, mending Anda turun. Lebih baik saya berdiskusi dengan 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh tapi sombong dan penipu, pembohong. Bicara itu pakai data. Jangan pakai dogma. Tritunggal, Tritunggal, mana dalilmu? Saya tanya, Tuhan itu pada dirinya ada berapa kehendak? 1 kata Anda. Atas kehendak siapa Yesus datang? Bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa juga. Berarti ada berapa kehendak? 2, tuyul. Penipu, pembohong. Cobalah yang naik itu yang diskusinya itu lebih mendudukkan dalil daripada dogma dan doktrin. Inilah yang saya katakan 2000 tahun loh. 2000 tahun. Kalian hanya mengedepankan egosentris dalam beragama. 2000 tahun. Bayangkan itu. Sudah berapa banyak kemudian yang terjaring ke sana? 2000 tahun. Bayangkan itu. Yang Anda bisa kedepankan dalam materi ini hanya doktrin, dogma. Kita nggak butuh itu, kita nggak butuh. Kita butuh ilmu. Kita butuh dalil, saudara-saudara. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan membodohi anak bangsa. Mencerdaskan. Maka ketika ada pertanyaan, ada berapa kehendak pada diri Tuhan? 1. Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak dirinya dan atas kehendak Bapa katanya. Itu pengertian Anda. Padahal kan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan atas kehendak dirinya, tapi atas kehendak yang lain, yang itu Bapaknya. Berarti Yesus punya kehendak sendiri, Bapa juga punya kehendak sendiri. Berarti Yesus bukan satu hakikat dengan Bapa. Sederhana loh itu. Kalau Anda mau sehat. Oke, silakan. Saudara Abigail. Cek. Halo, Abigail. Abigail ini nggak nyaut, langsung temannya turun Bang aja ya? Goto. Iya. Ini Muslim? Bukan, non-Muslim. Bukan Muslim. Iya. Lo turun. Saudara Silong. Dinda Cebi, saya turunkan akun ini ya. Nanti naikkan yang akun Bang Suma 18 ya, Dek. Siap. Teman-teman dimohon dengan hormat untuk yang Muslim tolong di cancel request ya, biar kita gampang. Mohon maaf banget. Sorry, tadi lagi isi bensin. Halo, Yoga. Iya, tadi isi bensin tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak, Abang, Kakak, semuanya. Waalaikumsalam. Kalau Muslim langsung aku turunin ya, Bang ya. Maaf ya. Siap. Oke, Bang. Oke, Kak. Nanti lain kali ya kita gabung lagi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar. Suaraku kecil ya, Cep ya? Tahu siapa? Suaraku kecil. Kecil. Kecil ya? Kecil. Teman-teman yang Muslim dimohon dengan sangat untuk cancel dulu yang udah request. Kalau nggak sadar request, tolong dicek lagi teman-teman itu sebenarnya request apa enggak, karena banyak kejadian teman-teman tap layar kepleset akhirnya request. Karena ketika teman-teman mencet tanda plus yang di kotak-kotak ini, itu artinya udah request. Selamat siang Bang Atok.
White Wolf mana? Nggak ada request. Request ya, tolong request. Yang mau naik yang Kristen. Ini kursi khusus untuk Kristen. Mau naik White Wolf. Ini VP. Nggak ada ini, nggak ada di request loh. Zuma juga belum ada request. Alhamdulillah, dari atas lagi kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Glenn, di mana posisi ini? Dek? Jakarta, di Medan? OTW ke Bandung Bang. Awal bapak saya meninggal barusan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ini lagi buru-buru ke Bandung, kata saya naik juga biar nggak di jalan gitu ngobrol. Oh iya, turut berduka cita dek. Yang sabar ya. Makasih Pak. Ya makasih Bang. Makasih. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya, pejuang kita beliau ini. Sip. Aduh, yang sabar aja. Iya. Saya cuma nyeselnya belum sempat mentakim beliau. Iya ya, masih ini ya, masih non beliau ya. Masih nur. Inilah teman-teman, makanya kita berjuang ini supaya teman-teman yang masih bisa kita ajak untuk sehat, ya, disegerakan sehat sebelum segala sesuatunya terlambat. Selamat siang. Selamat siang sang hukum. Kristen atau Muslim? Siang. Kristen atau Muslim? Oh, Kristen. Tahan dulu, bentar. Tanya yang lain dulu ya. Penyebar berita Muslim atau Kristen? Kristen. Kristen, tahan dulu. Bang Roni PS, Kristen atau Muslim? Di depan saya hujan ya, maaf kalau noise sedikit ya. Oke, pasien 2, silahkan Bang Zuma. Yang mana dulu? Ya, silakan saudara kita ini pasti udah tahu materi kita ini apa gitu ya. Tinggal silakan saudara berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang saudara sembah itu adalah anak Maria, bukan Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Silakan. Saya? Iya, silakan saudara Sang. Ya. Kembali berjumpa Dinda Zuma. Silakan. Silakan. Saya mau dengar dulu kembali pernyataan Anda itu tentang tema yang mau diangkat. Coba diulang lagi. Baik. Biar sama-sama. Siap. Yesus ditanya kemudian oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menerangkan di dalam Matius 24, tanda kedatangannya adalah dia berada di tengah-tengah langit, semua mata memandang dia, dan kemudian diikuti tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang. Itu tanda kedatangannya.
Lalu sesi kedua dia menasihatkan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu atau Kristus palsu dan nabi palsu atau rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab penyesat akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti pada data Matius 24 ini, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Tapi maaf dulu, tadi Anda sudah menarasikan Yesus palsu, tapi kurang terperinci itu. Maksudnya Yesus palsu seperti apa di hadapan kami, maksud Anda? Itu yang saya maksudkan. Biar Yesus saya palsu menjawab. itu, iya baik. Yesus palsu itu yang Anda tuhankan. Karena Tuhan itu cuma satu, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hanya manusia yang diurapi, bukan yang dituhankan. Sedangkan Yesus yang asli datang dengan mulutnya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi yang palsu justru mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Termasuk Anda lah pengikutnya. Sedangkan yang asli pengikutnya hanya Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus yang asli. Setelah terangkat ke langit, muncul berita-berita yang dihasilkan dari surat-surat Paulus, yang dihasilkan dari surat-surat yang bukan muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi maksud Anda perkataan Yesus jadikanlah bangsa semua muridku itu bukan Yesus asli maksud Anda? Bukan. Bukan. Yes. Apa dasarnya? Dasarnya sebab Yesus itu tidak pernah mengaku diberi kuasa. Malah dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berjanji diberikan kuasa itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Ketika iblis mencoba Yesus, Yesusnya disuruh menyembah iblis, dan iblis berkata, segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia ini? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia? Siapa Sudah penguasa selesai? dunia menurut Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini siapa Bang? Sudah selesai? Iya silakan. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah saya tanyakan. Di dalam Alkitab itu Yesus berkata sendiri, jadikanlah bangsa semua muridku. Nah itu dasarnya kuat. Sementara Anda menarasikan itu tidak asli. Kan begitu tadi. Nah sekarang saya minta dasarnya apa? Harus ada perbandingannya, jangan perkataan Anda atau persepsi Anda begitu. Alkitab itu utuh. Jangan Iya. Anda penggal. Kalau ada keinginan Anda pakai ini, yang ini nggak berlaku, nggak bisa begitu diskusi. Oke, saya tanya. Kalau ada perbandingannya, Oke. tunggu dulu, saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai saya silakan. Kan Oke, begitu. baik. Nah, di dalam Alkitab itu semua orang tahu, bahkan saudara-saudara saya Islam tahu. Ada
katakan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, jika Anda mengatakan itu tidak asli, Anda harus menunjukkan datanya, perbandingannya. Jangan asal congor, begitu maksud saya. Nah, ketika ada keinginan Anda pakai, itu pun penggal-penggal. Yang ini nggak sesuai, nggak cocok dengan Anda pakai. Nggak boleh begitu diskusi. Nah, silakan. Ini mau curhat atau apa ini? Silakan. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan menggunakan congor, saya minta Anda gunakan kuping. Dari tadi saya menarasikan dalil perbandingan antara yang asli dan yang palsu. Anda aja menolaknya. Kenapa? Karena Anda pengikut Yesus palsu. Harus Anda tolak. Anda harus membela sembahan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Harus. Tapi Yesusku yang asli mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu masih kurang? Jangan Yesus lari lah. Loh. Kita fokus Ini bukan- yang ini tadi itu dulu. Anda Waktu saya mengatakan loh. Yesus pasti. Yang asli berkata diutus hanya untuk Bani Israel. Itu yang asli. Masih kurang. Yang asli berkata aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub yang hilang dari umat Israel. Yang asli berpesan kepada ke-12 muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Wajar kalau ketipu. Yang Bani Israel menerima pesan, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Sedangkan yang Anda baca itu adalah perkataan orang yang keluar dari kubur. Matius 28, nomor 18, nomor 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang asli berpesan dalam Yohanes 12, nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis sebagai penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Tolong dijawab. Siapa penguasa yang dimaksud oleh Yesus yang dilemparkan keluar? Jawab. Silakan. Emang Juma percaya dengan Bible ya? Halo. Saya percaya Bible itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh wartawan. Ada benarnya, ada salahnya. Namanya Tunggu dulu, surat saudaraku. kabar. Tunggu dulu, Namanya surat sabar kabar. dulu, sabar Namanya dulu. surat kabar. Isinya ada kebenaran dan juga ada tidak kebenaran. Itu surat kabar. Satu sisi kamu nggak percaya. Jangan emosi Satu dulu. sisi kamu Gilirannya dulu, saudara hukum dulu. Gantian Makanya kita. bagi kamu tahu. Waktu kita Sabar dulu, panjang. sabar dulu, Silakan, saudaraku. silakan. Nah, Pertanyaan kita saya bombardir ini kepada si saudara. Juma ini. Yang Sekarang Anda. penguasa dunia yang dimaksud Yesus di dalam Yohanes 12:31 ini siapa? Jawab. Bukannya pakai Bible. Makanya bagi kamu kompleks. Iya, nggak Apa bagi apa-apa. kamu? Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa membela Tuhan Anda yang Bagi Yesus kamu, Kristus makhluk roh nah, itu, jangan Satu sisi kita ngamuk. nggak kepercayaan kitab kami. Jangan tapi satu ngamuk, sisi ngamuk, kau jangan bukan ngamuk. pakai kitab kami. Orang Makanya bisa saya bagi mengetahui kamu. ciri-ciri iblis itu bukan hanya dari kitab suci, dari Maka saya buku-buku bilang yang tahu ditulis ada oleh kitab orang-orang tahu, terdahulu ada juga. Banyak orang tahu tentang Tahu setan ada dari kitab buku-buku tahu. yang ditulis oleh manusia Satu biasa. sisi kamu nggak percaya. Setan bisa kita tahu dari orang yang menuliskan buku, bukan harus kitab suci aja. Oke? Sekarang pertanyaan saya Yohanes 12 nomor 31 ini, Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Menurut Yesus, jawab. Penguasa dunia. Kepadaku telah diberi kuasa dunia, pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa? Jangan pakai emosi kawan-kawan. Kita pakai edukasi aja. Kalau saya tegas, itu karena di tempat saya ini memang hujan, jadi saya harus keras suaranya. Yesus berkata sekali lagi, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Dilemparkan keluar dari mana? Saya berbicara lagi.
Ya, silakan Bang. Itu pertanyaan. Baik. Siapa penguasa dunia ini yang Begini, dilemparkan saudara kemari Juma. menurut Yesus? Silakan. Juma, tadi kan sudah saya tanya. Anda memang betul mengatakan bahwa Yesus itu, tapi bukan Bani Israel begitu toh. Jadi Anda jangan mengasumsikan. Saya tanya sederhana loh. Alkitab itu sudah tertulis. Memang di dalam kekristenan Allah itu memilih bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia berkarya sehingga pada akhirnya keluar amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun Anda mengatakan Yesus itu palsu, Yesus yang kami imani palsu. Itu udah perintah dalam Alkitab, kami laksanakan. Sekarang saya minta Anda data pembandingnya. Nah, itu perintah Yesus itu. Jadi kalau Anda bilang amanat agung itu palsu, bikin data pembandingnya. Jangan. Di dalam Alkitab, Anda nggak paham itu. Di luar Alkitab itu bagaimana? Ayo, Ya, itu saya kejar itu omongan Anda. Kalau nggak bisa Anda buktikan, jangan sembarangan Anda. Oke, Anda percaya Bible? Anda percaya Bible kan? Oke, giliran saya. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya, bukan Kristen ya, muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya enggak ucapan Yesus itu? Namaku, yang ada tafsir itu apa namaku itu? Namaku ya, namaku siapa? Yesus Iya, lah. enggak. Hah? Berarti Yesus. Oke, Yesus. Itu sama dengan berarti dulu. penyesatnya muncul dengan menggunakan nama siapa? Dengar dulu. Apalagi yang mau saya dengarkan? Di dalam Anda tinggal Alkitab menjawab. itu, iya, dengar dulu. Saya paham kitab saya. Oke. Hanya itu. Dengar dulu. Berarti Anda lah. percaya Jangan- bahwa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Iya, saya percaya. Oke, bagus. Orang itu mah. Saya percaya. Oke. Nah, inilah yang sedang kita Masalahnya, ingin dengar buktikan. dulu. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Iya, silakan. Saya percaya akan muncul Yesus palsu. Masalahnya Oke. Anda gak paham. Yang dimaksud Yesus palsu itu Anda gak paham. Kalau kami orang Kristen paham. Orang Kristen tahu Yesus palsu siapa, Nabi palsu siapa. Orang Kristen itu tahu. Biar Anda paham. Tapi kami nggak mau merana ke situ. Nanti disebut penistaan agama. Oh enggak, silakan aja. Karena enggak. yang datang, karena Nabi palsu dan Yesus palsu itu datangnya di abad pertama. Itu terserah Sekarang saya Anda. bertanya kepada saudara. Jangan lari dulu, saudara Tunggu. Sarjuma. Tanda- Tadi kan sudah saya tanya. Buktikan tanda-tanda Yesus. data yang menunjukkan bahwa yang kami imani Yesus telah menyatakan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu dan palsu. baptilah. Itu Dengar bukan yang dulu. asli. Kau jangan bilang palsu. Yes, Kalau Anda saya bilang buktikan. palsu, buktikan mana Saya yang sudah aslinya. buktikan. Saya sudah buktikan tadi. Yang Itu asli, Alkitab kami. yang Berarti asli Anda punya data di mengatakan- luar Alkitab yang bisa membuktikan yang bahwa asli itu palsu. Coba. mengatakan, yang asli mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percaya enggak Anda itu? Iya, Nah, percaya. terus siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Kau nggak paham karena kau penggal-penggal antara yang domba yang hilang dengan jadikanlah bangsa semua muridku. Kau penggal. Nggak boleh begitu. Loh, Sekarang coba saya kejar Anda yang terangkan. Coba Anda yang terangkan kepada Nggak, saya. Silakan. Dengarlah dulu, saudara Ya, Juma. silakan. Anda kan diagungkan sama kaum Anda di API ketua. Sekarang Ya, saya silakan. kejar pernyataan Anda Silakan. bahwa kami mengimani Yesus palsu. Pasti. Padahal di dalam kitab itu jelas tertulis perkataan Yesus langsung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kami ini murid Yesus. Di Indonesia itu banyak murid Yesus. Dan saya dengar dulu, kau jangan ketawa. Saya Lucu tidak aja. menafikan banyak orang Kristen yang menyebut Tuhan. Itu ada aja. Tidak semua orang yang berseru. Itu banyak. Nah, Kristen KTP namanya. Sekarang saya kejar Anda. Buktikan data bahwa yang kami imani itu, Yesus itu yang kami imani yang menyatakan jadikanlah bangsa semua muridku itu palsu. Iya, tadi saya sudah membuktikan loh. Di luar itu. Kok di luar Anda itu? nggak paham? Iya, Kok di luar, buktikan. kok di luar itu? Maksudnya di luar itu gimana maksudnya? Di luar itu gimana maksudnya? Uang palsu
dipakai membuktikan bahwa uang itu palsu. Polisi palsu, tentara palsu dipakai untuk membuktikan bahwa polisi itu palsu. Kalau ada polisi gadungan, kalau ada polisi gadungan yang dipakai untuk membuktikan bahwa dia polisi gadungan, itu apa? Ya polisi gadungan itu sendiri. Ada pembandingnya. Ada pembandingnya yang asli. Yang aslinya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Kalau asli. ada, dengar dulu, kalau ada polisi palsu, ada pembandingnya. Kalau dengar dulu, polisi palsu nggak punya kartu keanggotaan, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau polisi palsu ada nomor keanggotaannya. Nah, sekarang saya minta Anda pembandingnya itu di luar Alkitab itu sekarang mana? untuk membuktikan bahwa polisi itu tidak memiliki kartu KTA, yang dicoba, yang diuji, yang siapa? Yang palsu atau yang asli? Apanya? Kalau untuk membuktikan orang itu palsu polisinya atau bukan, itu yang dicobai siapa? Yang dicoba yang palsu lah. Yang palsu. Inilah yang sedang saya terangkan kepada Anda. Kenapa Justru Anda cari yang lain? Itulah cuma mengatakan dia polisi. Oke, baik. Ternyata ketahuan dia palsu. Nah, saya lah. Dengar dulu, sabar, biar saya kasih pemahaman Anda. Ada orang yang mengaku polisi. Saya tanya, kau polisi? Ya. Kalau polisi, saya minta pembanding dia. Bukan congor aja dia mengatakan polisi. Mana buktinya Anda polisi? Minta KTA. Kan begitu, sama dengan Anda. Berarti kan di luar diri dia itu kan? KTA itu di luar diri dia atau enggak? Baik. Benar nggak? Nah, sekarang buktikan. Di luar Alkitab itu yang mengatakan bahwa Yesus itu palsu. Amat agung. Baik. Yang asli berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu diperiksa sertifikat SK pengangkatannya sebagai utusan, cakupan SK-nya guru bagi Bani Israel. Selesai. Muncul kemudian sosok keluar dari kubur, diperiksa KTA-nya, diperiksa sertifikatnya, dia adalah Tuhan bagi seluruh manusia. Sama enggak dengan yang asli tadi? Saya jawab. Silakan. Baik. Begini cuma, saya tidak menepikan bahwa Allah itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia dengan nama Yesus, memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dari situlah dia mulai pengajarannya. Itu tidak boleh Anda sembarangan. Dari situ dia dengar dulu, itu tertulis. Di situ memulai dia penginjilannya. Setelah semua selesai, apa yang sudah dikaryakan, keluar amanat agung. Dari situlah muncul kekristenan. Itu dia. Sekarang saya kejar Anda. Kok kejar terus? Anda sendiri sudah digigit ekornya. Jangan asal keluar Yesus yang kami imani palsu, tapi datanya nggak ada. Anda mengejar saya sementara Anda ini sudah ngos-ngosan dikejar sama Bibal. Di dalam Lukas 1, sabar, nomor 33, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kenapa jadi di luar dari Bani Yakub? Kan selama-lamanya untuk Bani Yakub. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa di luar Yakub juga? Di mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Pura-pura bego lagi. Coba saya pertegas. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat. Ya memang dia diutus untuk bangsa Israel. Dalil bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa mana? Dalil? Masuk Anda apa? Masuk Anda apa? Anda jangan cengap-cengup lah. Anda cengap-cengup lah. Anda dapat lawan imbang sekarang. Sekarang saya kejar Anda. Itu amanat agung. Jadikanlah bangsa semua muridku. Mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh manusia? Dalil. Jadikanlah bangsa semua muridku. Itu jadikan bangsa itu. Jadikan bangsa itu. Dia tidak mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Saya bertanya kepada saudara, aku diutus hanya kepada domba. Yang saya tanya, mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Mana?
Dengar, baik. Ada nggak? Ya dengar dulu. Kalau Ada nggak? seperti dengar dulu. Ada nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kejar Anda Dengar ini. Iya, iya. Ya, tenang. Perkataan Anda, tuntutan Anda itu menampol diri Anda. Ya silakan. Nah, Nabi Anda itu diutus untuk orang Arab aja. Litubayyina linnas seluruh Iya, umat manusia. jangan kau berkata-kata. Saya sudah Jangan paham lari isi ke kitab nabiku. Anda. Saya tidak pernah kemudian menyembah nabiku. Saya tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dan Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ayo Jangan bacakan, nangis bacakan, dulu. bacakan. Di tangan saya Alkitab ini. Ayo bacakan. Saya bacakan. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada yang salah dari yang saya baca? Penyesatnya datang memakai nama Yesus dan bergelar siapa? Kristus. Anda pengikut siapa? Kristus. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Kristen. Masih kurang. Butuh tisu. Butuh tisu, bro. Sudah selesai? Belum. Nah, lanjutkanlah. Oh, sudah pura-pura. Sudah selesai. Baca jawab. Penyesat itu bergelar apa? Kristus. Anda pengikutnya siapa? Itu. Bangga Ayo, Anda. ayo. Mana tadi? Ayo apa? Kitab Ayo kitab apa apa? tadi? Ayo, ayo. Ayo apa? Biar saya bacakan. Ayo apa? Ayo. Ayo Ayo. apa? Ayo apa? Yang Anda bacakan tadi itu, ayo. Ayo apa? Apa yang tafsiran? Ayo, Oh, jangan udah mulai ditafsir. kejang-kejang Anda. Ayo, Jangan ayo, ditafsir. cepat. Ayo apa? Ayo apa? Ayo, cepatlah. Ayo kemana? Aduh. Aduh apa? Aduh. Aduh. Kasihan kali Anda. Iya, iya. Tunjukkan kitab apa tadi yang Anda bacakan? Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Anda mau diskusi bagus atau enggak? Ah. Jangan pakai ketawa. Ayo, 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 buka, Ayo. baca, baca. Di tangan saya ada kitab apa Bible. tadi? Ayo, ayo. Ujung-ujungnya. cepat. Anda mau diskusi dengan baik-baik. Berarti congor aja Anda. Bisa buktikan. Sekarang udah lari lagi ke Udah. tempat lain. Anda Apa gugur, seperti itu saudaraku. diskusi? Saya minta maaf, Anda gugur, Angga tidak layak dan tidak sanggup Bilang membuktikan aja itu. Anda tidak mampu. Hah? Gimana teman-teman? Kita saudara kita ini. Ya, Gimana? saya kejar Anda. Bilang aja Anda nggak punya data, udah akui. Oke, Cuma congor aja sekarang saya. menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 penyesat itu datang bergelar apa? Bukan itu masalahnya. Anda sudah membuat framing yang kami imani Yesus palsu. Iya, saya tanya Data dulu. pembandingnya mana? Muaranya penyesat itu Jangan bergelar lari. apa? Bergelar Kalau apa misalnya penyesatnya? ini cuma Penyesatnya kalau nggak punya mengaku jawaban, bergelar biar kita apa? ganti topik lagi gitu loh. Penyesatnya penyesatnya bergelar apa? Aduh, kok lari-lari kau lagi? Fokuslah. Ini sudah Ayo. fokus sekali pun. Bergelar apa penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Data pembandingnya dulu. Kalau ganti Bergelar topik, apa? saya ladeni kitab apa? Ayo, Bergelar ayo. apa kemudian penyesat yang muncul setelah Yesus asli? Bergelar Enggak, apa? saya nggak mau lari. Saya mau kejar itu. Anda menyatakan kami mengimani Yesus palsu. Data pembandingnya mana? Ayo. Makanya saya tanya. Kalau nggak ada punya jawabannya, Makanya saya kita tanya, ganti topik. saudara. Nah, 3 hari 3 malam 3 tahun pun saya ladeni Anda. Penyesat Ayo. itu bergelar apa? Ayo. Kok ayo? Nama Anda sang hukum loh. Yesus gelar penyesat yang nongol setelah dia yang diwaspadai oleh murid-muridnya gelarnya apa? Jawab. Jangan lari lah. Kau lari-lari aja. Sebentar ke Sang A, sebentar hukum. ke B.
Kau sang takut saya hukum katanya. tanyakan, saya kejar. Saya tanya Ayo. loh. Anda Sederhana malu loh, Anda pertanyaan dianggap saya. ketua, kurunda, dihormati. Bagaimana teman-teman? top-top Anda. Apakah Ayo, diturunkan buktikan. orang ini atau Ya terserah dipertahankan? Anda, mau turunkan sama saya nggak masalah. Oh. Sekarang saya minta Anda buktikan dulu. Kasihan, Kalau nggak kasihan. kita ganti Saya topi. kasihan kepada saudara, kasihan. Siapa penyesatnya? Ayo. Saya kasih. Penyesatnya bergelar apa menurut Ayo, Yesus? enggak kita ganti topi. Penyesatnya Akui dulu. bergelar apa? Tidak, akui dulu. Saya tidak punya data pembanding bahwa yang diamani orang Kristen itu Yesus palsu. Itu nyatakan Lalu dulu. siapa kalau bukan Yesus palsu? Itu kan persepsi Anda, suka-suka Anda, datanya nggak ada. Loh, Ayo, penyesat palsu itu mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Mana Itu- orang banyak yang disesatkan oleh oknum Kristus? Mana? tidak ada orang Kristen berpikiran seperti Anda. Ayo, Karena Anda Saya adalah kejar orang Anda. yang disesatkan. Sama itu Kristus terserah itu. Anda. Kok terserah Alkitab itu saya? satu kesatuan utuh, nggak bisa dipenggal-penggal. Ya udah, kalau begitu silakan Anda ambil tempat di sudut pojokan belakang. Bilang aja Anda nggak mampu, kasih Anggaplah, sekali. anggaplah Congor demikian, aja saudara. Anda. Sang hukum, silakan Anda menilai. Saya tahu terserah Alkitab Anda. saya. Jangan Silakan, kitab saya, kitab Anda pun saya silakan. paham. Tadi Anda ketahuan loh, keteteran bertanya di surat apa, di data berapa. Padahal aku sudah bacakan, aku sudah sebutkan. Aku menguasai Bible saya. Itulah kalian. Itulah kalian. Hal unabbiukum ala, itu Al-Quran mengatakan. Man tunazzalus syayatin. Maukah kamu aku ajarkan, ku beritakan kepada siapakah iblis itu bekerja? Kepada mereka yang gemar berdusta. Ala man tanazzalus syayatin, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun dari langit ke bumi kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yang keluar dari lisannya hanya dusta. Silakan saudara penyebar isu. Silakan. Bang penyebar isu. Namanya siapa sih? Penyebar. Boleh bertanya enggak? Materi lagi panas. Adalah penyembah-penyembah yang benar 2000 tahun nyembah Kristus. Satu sisi kamu tidak percaya dengan kitab saya, Bible, tapi rujukannya pakai kitab saya. Seharusnya Sekarang saya harus ada tanya kitab sama pembanding. Anda, apakah Anda percaya Seharusnya kepada ada Bible? pembanding pakai kitabmu. Itu namanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada saya Bible? Makanya saya bilang kalian itu cacat logika semplek. Apakah Anda percaya kepada Bible? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, kenapa Anda kemudian meragukannya? Kau percaya nggak dengan itu? Saya tidak percaya. Kenapa rujukannya pakai itu? Karena saya berdiskusi dengan penyembah Kristus. Makanya saya bilang kau logika semplek. Loh, Ibaratnya di gimana pengadilan, ceritanya? Saya dengar dulu. tidak percaya, tetapi ente menyembah Kristus. Ternyata di buku yang saya tidak percaya sebagai firman Tuhan ini